Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmadani, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari kelompok 3 ASN Malakbi 383. Pada kesempatan kali ini, kita akan bincang-bincang terkait isu-isu kontemporer bersama dengan mentor yaitu Pak Musdar SPD MPD. Selain sebagai mentor, beliau juga Ketua Prodi Pendidikan Fisika dari Universitas Sulawesi Barat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, mungkin kita bisa langsung memulai mengenai bincang-bincangnya. Seperti yang kita ketahui bersama mengenai isu-isu kontemporer itu merupakan persoalan-persoalan yang menjadi trending topik saat ini dan solusi penyelesaiannya itu juga harus disesuaikan dengan kondisi di zaman sekarang. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, mengapa pemahaman mengenai isu-isu kontemporer itu penting untuk dimiliki oleh warga Indonesia? Ya, baik. Terima kasih ya malam ini tentang temanya tentang isu kontemporer. Ya, saya rasa untuk generasi sekarang ya, generasi kita sekarang ini generasi digital perlu tahu ya, perlu tahu perkembangan isu-isu kontemporer yang sedang terjadi di negara kita ya. Kita perlu tahu apa sih perkembangan-perkembangan yang terjadi. Jangan sampai ini kita ibaratnya katak dalam tempurung, ya tidak tahu berita apa yang terjadi ini di negara kita. Ya, ada berita kita tidak tahu misalnya negara lain itu sudah sampai ke bulan, ya, kita masih ada di bawah saja ya, di dasar bumi saja, sedangkan negara-negara lain ini sudah ke bulan semua. Ya, bahkan sudah ada yang menemukan planet lain ya, sedangkan kita ini di Indonesia ya hanya hanya berkutat pada isu kurikulum baru, sedangkan negara lain dia sudah menemukan planet baru. Baik, saya rasa jadi memang penting untuk kita generasi sekarang, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, perkembangan teknologi, isu-isu, berita-berita itu sangat cepat sekali transformasinya. Jadi perlu kita mengetahui bagaimana isu-isu kontemporer yang terjadi di negara kita. Ya, ya seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Untuk selanjutnya, menanggapi dari pernyataan Bapak, berkaitan di era globalisasi ini, tapi ada juga beberapa isu-isu yang terjadi yang tidak boleh kita tutup mata terhadapnya. Salah satunya adalah mengenai penyalahgunaan narkoba. Dan ada pernyataan yang menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba. Bagaimana dengan pendapat Bapak terkait hal tersebut? Ya, Indonesia darurat narkoba. Betul sekali. Ini tagline yang sudah lama kita dengar. Saya juga masih ingat bagaimana sejarah dari tagline ini disematkan ke kita. Indonesia darurat narkoba karena pada saat itu eh, banyak ya diberitakan bahwa anak-anak setingkat SD saja itu ya bukan hanya sebagai pengguna ya, tapi juga sebagai pengedar. Ya, ini sungguh miris sekali sehingga ini yang kami temukan, referensi yang kami baca bahwa Komisi Anak ya, Komisi Anak, Komnas HAM ini mengeluarkan bahwa adanya Indonesia darurat narkoba karena di Indonesia sendiri dengan anak-anak SD itu sudah narkobanya ini sudah masuk di ranah ranah sekolah ya. Karena kita tahu bahwa ranah sekolah ini ya ranahnya anak-anak yang memang khusus di apa belajar di sekolah, tetapi ini sudah dimasuki oleh narkoba. Ini sungguh sangat 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 miris sekali ya.
melihat bagaimana di bangku di seumur-umur anak SD itu di bangku sekolah seharusnya anak SD itu taunya ya belajar, sudah belajar bermain, tapi ini langsung berhadapan dengan narkoba, di mana ini bisa menjadi bom waktu, ya, bisa menjadi bom waktu untuk anak-anak kita, anak generasi mendatang di Indonesia. Ya. Baik, Bapak. Untuk di kampus sendiri, apakah ada kegiatan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa? Ya. Nah, untuk di kampus kita sendiri, ya, di kampus kita kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba ini pernah dilakukan sosialisasi bagaimana menghindari ini yang namanya narkoba di generasi mahasiswa, di kalangan mahasiswa. Ini pernah dilakukan di kampus kita, sosialisasinya bahkan bekerja sama dengan pihak rumah sakit, kesehatan, ya, itu pernah kita lakukan sosialisasinya dan dibantu juga oleh pihak kepolisian, ya. Ini kegiatannya biasanya diadakan ketika penyambutan mahasiswa baru. Itu pernah dilakukan. Baik, Pak. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita terkait dengan narkoba? Baik, untuk generasi muda, kami menyarankan supaya menjauhi yang namanya narkoba, ya, menjauhi yang namanya narkoba. Jangan sekali-kali mendekatinya, ya, jangan sekali-kali mencoba untuk istilahnya terjun, ya, memegang ataupun bahkan menjadi pengedar. Jangan coba-coba karena itu akan menjadi bom waktu yang akan meledak kapan saja dan itu bisa merusak semua masa depan Anda. Jadi saran saya jangan coba-coba dekati narkoba. Baik, Bapak. Jadi untuk muda-mudi semuanya, say no to drugs. Jangan coba-coba dekat Ya, narkoba. Gitu ya, Pak. betul sekali. Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, atas waktunya pada bincang-bincang kali ini. Mohon Terima maaf, Bapak, kasih kalau semuanya. misalnya ada salah-salah kata dalam bincang-bincang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bincang-bincang saya dengan mentor. Semoga bincang-bincang ini bisa memberikan manfaat dan juga informasi bagi kalian semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.